Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita berjumpa lagi pada malam hari ini dalam tempat yang mulia insyaAllah, dalam tujuan, dalam rangka yang baik untuk mempelajari tentang adab-adab dan etika yang dibahas dalam kitab Adabul Mufrad, yang mana adab-adab ini adalah anjuran dan juga ilmu yang kita selaku umatnya dianjurkan untuk mengikuti, beriktibar, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, ikhwatul kiram, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan jumlah kita yang begini, alhamdulillah masih bertahan. Mudah-mudahan bertahan lama. Dengan kesibukan masing-masing sudah mulai pada masuk. Sudah mulai masuk atau sudah selesai? Sudah mulai masuk. Alhamdulillah dengan kesibukan mulai sibuk lagi. Tapi alhamdulillah teman-teman semua masih diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu sejenak untuk ngaji bersama, berkumpul dengan teman-teman remaja masjid untuk mengadakan pengajian yang baik ini. Makanya peluang seperti ini ngaji kita, kesempatan ngumpul bareng untuk ngaji ini adalah sebenarnya kesempatan yang langka. Maka setidaknya kesempatan langka dan baik ini kita usahakan, kita pertahankan, dan kita berusaha untuk menghadirinya. Meskipun dengan jumlah seperti ini kadang naik, sering turun, tapi paling tidak alhamdulillah kita mulai dari diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kesibukan di antara kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengaji bersama. Kapan lagi sih kita kumpul seperti ini untuk ngaji? Kalau kumpul ketemu setiap hari itu gampang, mudah, tapi bukan untuk ngaji. Mungkin olahraga atau nyantol, ngopi, atau bahkan yang sebagainya, itu biasa. Tapi untuk ngaji ini yang harus kita langgengkan, harus kita pertahankan. Nah, dengan jadwal yang sudah padat seperti ini, alhamdulillah paling tidak kita persiapkan dengan hari yang ada, waktu yang ada, kita luangkan dalam seminggu sekali untuk mengaji, mendengarkan, dan juga mempelajari. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan, kalau kemarin sudah kita bahas bagaimana kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau itu seorang nabi, pemimpin, orang penting, bahkan amirul, bahkan pemimpin seluruh manusia, kaum muslimin, bahkan derajatnya paling tinggi di antara seluruh jabatan, tapi beliau masih memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Kalau kita lihat, kita pelajari dalam kisah-kisah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kehidupan beliau. Meskipun beliau itu memiliki jabatan yang paling tinggi di atas jabatan pemerintah, presiden, atau bahkan jabatan yang paling tinggi sekalipun, tapi kehidupan beliau itu bukan kemudian foya-foya, bukan memiliki rumah yang megah, enggak. Tapi beliau tetap menampakkan kesederhanaan beliau, bahkan seringkali dengan kondisi dan harta yang beliau miliki, beliau itu dianggap orang yang kasihan atau mengenaskan. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ketika melihat bagaimana Nabi istirahat di rumahnya, siapa sih yang tidak kenal bagaimana rumah Nabi? Sangat kecil, bukan rumah yang besar, yang penting sederhana, kecil, karena itu yang Nabi mampu. Dan itu Nabi ingin menunjukkan, memberikan contoh kepada umatnya, ini loh,
Meskipun beliau itu memiliki jabatan atau khairun nas sebagai manusia yang terbaik, beliau tidak kemudian enak-enak santai-santai apalagi menikmati uang rakyat, apalagi menikmati kesusahan rakyatnya. Enggak, tapi tetap beliau itu menempati apa yang beliau miliki, tetap melaksanakan atau menikmati apa yang beliau punya. Bahkan kehidupan Nabi sering dikatakan itu sering nggak punya apa-apa. Bahkan untuk makan dalam sehari itu kesusahan. Itu Nabi, kelasnya Nabi. Seolah-olah masa sih nggak dijamin makanannya. Begitulah kehidupan Nabi. Yang mana beliau ingin menampakkan bahwa kehidupan sederhana itu semestinya itu lebih baik untuk dipraktekkan untuk segala kalangan, terutama bagi orang-orang kaya. Kalau memang mereka ingin menikmati kekayaan mereka silahkan, tapi paling tidak jangan sampai kemudian memamer-mamerkan kepada yang nggak punya. Kasihan mereka. Meskipun dia orang kaya, nggak apa-apa, tapi lagak, model, perilaku, gaya orang yang pamer itu kelihatan. Dan orang itu tahu kok kita mencari itu suge, bisa suge. Tapi ketika gelagatnya, ngomongnya, yang dia tampakkan itu seolah-olah pamer, itu kelihatan. Dan ini yang nggak baik. Dan Nabi tidak berbuat demikian. Nabi tetap menikmati kehidupan beliau, bahkan untuk makan susah, bahkan untuk makan dalam sehari itu kadang-kadang susah, nggak bisa. Sering kali Nabi pulang, terutama ketika di kamarnya di rumah Aisyah, itu beliau sering mendapati mau makan, wahai Aisyah apakah ada makanan? Ketika nggak ada makanan ya sudah saya puasa. Itu Nabi seperti itu. Dan luar biasanya Nabi dalam kehidupan rumah tangga beliau juga memberikan contoh yang baik. Sekalipun di rumah nggak punya apa-apa karena memang adanya seperti itu, nggak ada apa-apa sama sekali, ya sudah beliau kemudian puasa. Tidak kemudian ngomeli istri, ini gimana, enggak, tapi tetap karena ya sudah kita nggak punya apa-apa ya saya berusaha untuk puasa. Itu Nabi, kelasnya Nabi. Bahkan sahabat Umar bin Khattab itu melihat bagaimana tempat istirahat beliau, tidurnya beliau itu di atas pelepah kurma. Kalau ibarat sekarang kan orang tidur di atas kayu-kayu atau bahkan di atas dedaunan, godongan atau bahkan di atas kayu bakar. Siapa? Otomatis kalau biasa kalau kita bayangkan itu yang biasanya turunnya sih nang supir bed atau bahkan kasur sing mentul-mentul. Sampai pernah ngerasain turun duduk di atas kayu atau di atas tanah, mungkin saat kemah dirasakan, atau muncak gunung kadang-kadang meskipun bisa tidur tapi nggak akan nyenyak. Bagaimana? Karena selain yang kita tiduri itu dataran tanahnya itu keras, selain itu kok bergelombang-gelombang, itu saja sudah nggak enak. Dan itu biasa Nabi istirahat di atas tempat yang seperti itu biasa. Bahkan Umar bin Khattab pun merasa kasihan, wahai Nabi, kok kamu seperti ini sih? Sehingga ya sudah Nabi tetap pasrah menerima apa yang beliau rasakan. Ini kesederhanaan Nabi. Bahkan kisahnya itu sangat banyak bagaimana kesederhanaan Nabi yang memberikan contoh kepada umatnya. Ayo hiduplah sederhana. Sekalipun punya harta maupun yang nggak punya harta, paling tidak hidup yang sederhana itu adalah terbaik. Kemudian kita bahas berikutnya berkaitan dengan masalah senyuman. Ini sering kita bahas terkait dengan masalah senyuman. Senyuman ini modal yang paling gampang, yang paling murah, yang bisa dilakukan oleh seseorang, tapi dampaknya itu luar biasa. Senyuman, terlebih lagi ketika pertemuan pertama dengan orang yang kita tidak kenal, kita temu, apalagi ketemu kita masuk di kelas baru atau bahkan masuk di tempatnya kerja yang baru. Kita pertama kali berjumpa dengan orang yang belum pernah kita temui dengan wajah tersenyum, itu beda rasanya. Berbeda dengan yang lain ketemu pesan foto, ngomong cucu, ngomong foto, medeni, apalagi ada niatan jahat. Ini malah berbahaya. Makanya kita lebih nyaman ketika melihat orang ini tersenyum, tapi dalam tanda kurung memang senyumnya itu senyum yang ramah, bukan senyum sinis. Bisa bedakan antara senyum sinis, senyum sinis itu biasanya ada niatan awas supaya guyone, tapi menertawakan, ini yang nggak baik. Makanya senyuman ini sangat berpengaruh ketika terutama di wajah intoliin. Makanya dalam cara Islam kita dianjurkan ketika kita berjumpa dengan orang lain, usahakan pasang wajah senyuman.
bersenyum, pokoknya senyum. Ketika kita jumpa dengan orang lain, senyum. Pokoknya ketemu dengan orang, kita senyum. Tapi usahakan senyumnya itu yang ikhlas, dan juga senyuman itu jangan senyuman jahat. Wah, senyuman jahat itu ya. Karena beda rasanya, meskipun senyuman ada senyuman ramah, senyuman menyenangkan, dan juga ada senyuman sinis, ada senyuman jahat ini yang berbahaya. Tapi yang dianjurkan kita di sini adalah senyuman yang ramah. Pokoknya kita ketemu dengan orang, kita tebarkan pesona, ibarat pesona, tebarkan senyuman kita. Maka orang berjumpa dengan wajah kita, berseri-seri, bahagia, senang ketemu dengan orang ini. Pokoknya gak ngomong guyu dewe. Beda, orang-orang guyu ngopo, yang guyu Medan. Tapi paling tidak kita jumpa dengan teman kita, tampakkan kebahagiaan, tampakkan kesenangan dan keceriaan, dan orang itu akan senang. Ketemu pertama kali, meskipun sampean punya kesusahan, meskipun sampean punya permasalahan, sumpek didukung kan, aku sebenarnya dipegat kalau pacarku kan, putus kemudian aku oleh tugas ini orang untuk nggak bisa, nggak selesai. Sumpek hidupnya banyak beban, tapi usahakan seberat apapun perasaan sampean ketemu dengan orang, tetap tampakkan senyuman, meskipun itu terasa sangat berat. Ini anjuran senyuman. Dengan senyuman inilah minimal ini adalah sebuah amalan yang mudah, dan ini juga dihitung sebagai sedekah. Kita senyum dengan orang ini sedekah. Kalau misalkan kita nggak mampu sedekah dengan harta, ya sudah, kita bisa senyum dengan orang ini. Senyuman, tepatkan senyum. Makanya ini hal yang sangat mudah. Maka di sini senyuman inilah yang memberikan efek yang sangat dahsyat pada pertemuan antara satu dengan yang lainnya. Makanya diusahakan ketika berjumpa dengan orang lain, tampakkan senyuman, jangan ditampakkan bersemut, ngobrol ke lopok dari siji wajahnya lancip, mana ada yang bersemut, marah dan sebagainya. Dan ini orang-orang yang nggak disenangi. Bahkan kalau kita ingin berkenalan, kalau ingin mendekati, itu hawanya itu berbeda. Orang ini katanya nggak enak ya, katanya bahaya ini, atau bahkan medeni. Akhirnya mau berkenalan, mau tanya, itu pun kadang-kadang nggak berani, karena untuk berkenalan, mendekati orang tersebut itu sangat berat. Makanya beda dengan wajah-wajah senyuman. Makanya orang Islam itu dianjurkan untuk banyak-banyak senyum terhadap orang lain. Tapi dengan syarat senyuman ini adalah senyuman yang ramah dan tidak memiliki niatan-niatan jahat, apalagi senyuman kepada cewek-cewek. Ini beda. Beda senyuman ini senyuman yang menggoda, senyuman yang menawan. Jangan kemudian beralasan sodako apa nih? Tadi dosa tak kita sodako. Dosa saya apa sampai punya niatan? Kemana kalau cewek mau? Apa mana di sweet-sweeting? Fit-fit kalau butuh cewek. Ini yang nggak boleh. Artinya senyuman ini harus ditempatkan pada tempat yang baik. Meskipun ini dinilai bisa mendapatkan sedekah, pahala sedekah, tapi jangan kemudian digunakan untuk maksiat. Ini nggak boleh. Kemudian yang mirip dengan senyuman ini adalah tertawa. Ini juga tertawa. Dalam syariat Islam itu sebenarnya ada penekanan untuk tidak terlalu banyak-banyak tertawa. Senyum dengan tertawa itu beda. Apalagi tertawanya terbahak-bahak, tertawanya muakak, terutama dari kalangan arek nom. Itu kadang-kadang nggak terkontrol. Seringnya, meskipun semua kalangan itu merasakan. Makanya Nabi mengingatkan, wahai kaum muslimin, akillat dhahik fa inna katsratal dhahik tumitul qulub. Itu diantara efeknya. Apa? Banyak tertawa sampai ngakak-ngakak. Itu seolah-olah menggambarkan orang itu lupa keadaan. Lupa keadaan bagaimana? Makanya orang yang tertawanya terbahak-bahak, mustahil suaranya itu pelan. Biasanya guyune itu pol-polan. Soalnya kok banter.
Dan ini sebenarnya kurang baik. Makanya ditekankan yen guyu ya guyu, tapi ojo banter, ganggu liyane. Meskipun sampean seneng, sesenang-senangnya, sebahagianya sampean usahakan kalau misalkan tertawa, gembira, terbahak-bahak itu ojo sampean kebanteran. Yang iso di silent, di silent ya Allah. Karena kalau di desa saya dulu ada mbah-mbah yang guyu, itu malah gak butuh suaranya. ramah lingkungan. Sehingga kalau tertawa mudah tak ramah lingkungan. Tapi memang sulit, apalagi dalam kondisi tertawa terbahak-bahak. Guyu biasa itu kadang-kadang sudah keras, apalagi kok tertawanya terbahak-bahak, otomatis volumenya jauh lebih tinggi. Tapi di satu sisi, efeknya orang yang banyak tertawa itu kan menggambarkan orang ini terlalu seneng, tapi senengnya itu terus-terusan. Hidupnya diisi dengan ketertawaan. Sedikit guyu, pokoknya guyonan terus. Dan orang hidup seperti ini, tertawa, itu seolah-olah dia tidak ada peluang satu kesempatan untuk kesedihan. Untuk kesedihan bagaimana? Untuk merenungkan bagaimana dosa-dosanya, merenungkan bagaimana amalannya. Akhirnya kehidupannya seolah-olah yang penting bahagia. Tapi efeknya, ini Nabi mengingatkan, banyak tertawa, banyak tertawa itu bisa menyebabkan tumitul qalb, hati mati. Ini dampaknya. Jadi bahayanya orang yang banyak tertawa, guyonan itu enggak apa bacanya. Tapi kalau hidupnya itu guyonan terus, setiap harinya ngopi, guyon, tertawa, terbahak-bahak, ini kan menggambarkan orang hidupnya bebas. Bahkan kalau perlu ketertawaan yang seperti ini biasanya digambarkan orang yang diiringi dengan mendem-mendeman atau bahkan diiringi dengan hal-hal yang kurang baik. Orang guyu, tertawa, terbahak-bahak, menikmati suasananya, akhirnya seolah-olah dia tidak pernah mengaji, dia tidak pernah ibadah. Karena ibadah tidak ada ketertawaan di dalamnya. Makanya orang yang banyak tertawa itu khawatirnya tanpa sadar hatinya itu akan semakin keras, maka hidupnya dia menganggap yang penting saya bahagia, akhirnya tidak butuh yang namanya ibadah, nggak butuh ngaji, yang penting aku bisa tertawa terbahak-bahak. Makanya dalam syariat Islam sebenarnya tertawa itu boleh, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak tertawa. Dan sampean sendiri bisa merasakan kalau sampean tertawa terlalu terbahak-bahak, nggak terkontrol, itu kadang-kadang sampai suduh iso. Pernah merasakan? Sampai suduh guyu, muakal sampai suduh, sampai kadang-kadang ampek, nggak terkontrol. Dan bayangkan kalau misalkan sampean hidupnya seharian setiap hari seperti itu, guyu terus saya. Dan itu enggak baik. Makanya Nabi mengatakan enggak heran tumitul qalb. Ternyata banyak tertawa yang seperti ini itu bisa berdampak hatinya itu akan mati. Ketika hati itu mati, otomatis dia tidak akan bisa merenungkan perbuatannya dan tidak akan merasakan kesedihan sama sekali. Jadi enggak akan ada peluang untuk taubat, untuk ibadah, apalagi meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan masalah akhirat, itu nggak akan bisa. Maka ini bahayanya. Nabi mengatakan janganlah banyak tertawa, wahai kaum muslimin, lau ta'lamuna ma a'lam. Bahkan Nabi menyampaikan di waktu berjumpa dengan sahabat-sahabat itu sudah terjadi, karena naluri manusia mesti sing jenenge tertawa itu akan ada. Bahkan setiap zaman harus biasa jenenge tertawa. Tapi Nabi mengingatkan, wahai sahabat-sahabatku, jangan terlalu banyak tertawa. Kenapa? Lau ta'lamuna ma a'lam. Seandainya kalian menyadari, tahu apa yang saya tahu apa yang saya lihat, niscaya la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan ini menekankan bahwa kalau misalkan kalangan manusia itu benar-benar menyadari hakikat bagaimana Nabi ditampakkan surga
menyadari pentingnya nanti bekal untuk kehidupan akhirat, kalian wahai kaum muslimin itu tidak akan ada punya kesempatan, bahkan tidak akan mampu kok hidupnya itu tertawa terus. Karena apa? Mau tertawa mesti kelingan, seperti orang yang kehilangan sesuatu atau tertimpa musibah atau habis atau keluarganya ada yang lelahi. Otomatis ketika kondisi seperti ini, yang dirasakan kesedihan, yang dirasakan kesusahan. Meskipun kadang-kadang tertawa, tapi tertawanya nggak akan banyak. Yang dia ingat meskipun kadang-kadang mau tertawa, kelingan nangis meneh. Dan itu seperti itu yang dirasakan oleh Nabi. Karena Nabi itu menyadari dan ditampakkan di hadapan beliau bagaimana ini surga keadaannya, bagaimana neraka ditampakkan di hadapan Nabi tahu. Makanya Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa ini nggak baik. Makanya sesuatu yang berlebihan apapun itu kurang bagus, kecuali dalam masalah kebaikan. Tapi di sini diingatkan hati-hati. Segala apapun ketika dilakukan terlalu berlebihan itu nggak baik. Makan ya secukupnya, sampai makan seenak-enaknya, pokoknya merasa sudah kenyang itu cukup. Jangan kemudian meskipun itu enak, kemudian dipol-polno, meledak wadang-wadang. Jono udah bakso ini jono itu sate ini jono sebelah jono wah burung es campur es koyan koin kafe atau bahkan ono kabeh itu burung kalbu telok ono tempe enggak cukup. Sampai tok lebok-lebok muntah namanya. Meskipun itu enak, nggak bisa kemudian diterus-teruskan. Tapi ya apa? Jangan terlalu berlebihan. Untuk meneh, ben melorot sih bahasanya. Ojo terlalu dilebok-lebok. Ibarat kalau orang Indonesia biasanya kadung poso sedino, biasanya buka itu balas dendam. Ojo seperti itu. Terus kadung apa orang ikut ketok pas kadung ngombe sak gentong. Gorong sih mangan sampai wis kelompokan. Jek ngombe es tok apalagi sing jeneng es. Ngombe sekali itu kurang. Sekali ngombe ngumani es. Apalagi es legi-legian wis ngumani. Seolah-olah pokoknya jek ketok nolak suger. Gak kerasa sampai ngombe es tak tremos ayo nyompo sentel. Lah iku sampai jek ngombe tok gorong mangane. Padahal jek ngombe tok wis kelompokan. Ameh sapa maneh dilebok-lebok nang muntah kurang maneh kok wae salat tarawih gak kuat nang maneh rukuk wis sudu kan gak kuat ngene sujud gak kuat soalnya wetenge kuatkan. Nah ini juga dalam segala hal kita diingatkan jangan terlalu berlebihan. Seperti halnya tertawa, bolehlah tertawa sekali, dua kali atau bahkan beberapa kali, tapi jangan terlalu sering, jangan terus-terusan guyu terus, ini gak baik. Terlalu banyak tertawa itu kurang bagus. Makanya salah satu keadaan orang yang tertawa itu kan otomatis mulutnya itu akan terbuka lebar-lebar. Jeneng muakak suaranya kuat itu dipol-pol begini sampai mulutnya itu mangap itu pol-polan. Apa? Disitulah kemudian keluar suara yang keras. Khawatirnya kalau misalkan guyune terlalu keras, kemudian mulut yang dibuka itu dibuka pol-polan, khawatirnya siapa yang tahu orang-orang yang selek-selek itu kakek guyu malam-malam ini. Karena apa? Mulut kita itu memang ada engselnya, ada kuncinya, dan gerak-geraknya itu ada batasnya. Ketika mulut kita terbuka, maka jangan terlalu dibuka memaksakan. Khawatirnya ketika sudah terbuka di pol-pol nih, itu akhirnya gasok balik, nyandet yang bahaya. Itu kadung guyu sepenuh gasok mingkem gitu. Ini kan ya sini nolak ya orang sampean dhewe. Makanya ada dua kondisi di saat mulut itu memang terbuka lebar-lebar. Satu, di saat orang itu tertawa terbahak-bahak. Yang kedua, ketika dia menguap, pas angop. Pas menguap itu orang berusaha untuk membuka mulutnya lebar-lebar, dibuka seolah-olah ben mantep, ben pol, ben puas. Tapi sebenarnya dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk kalau mampu kita tutup. Kenapa? Dengan membukanya mulut kita, meskipun kita sekedar menguap, itu ada nasihatnya. Bahkan Nabi mengingatkan, wahai kaum muslimin, idza tasa'aba ahadukum, jika ada di antara kalian ada yang mau menguap, mau angop,
falyaruddahu mastata'a, hendaklah dia menahan semampunya. Pokoknya ditahan. Kalau misalkan sampai menahan nggak pakai apa-apa itu bisa dimingkem-mingkem no, tapi kadang-kadang abot meskipun sekitar angop sampai terakhir kena bumi. Karena apa? Yang angop kok mingkem itu nggak akan puas. Beda dengan sampai angop kok dibuka, mulut terbuka itu seolah-olah pelong. Tapi begitulah. Tapi Nabi mengingatkan, jangan, kalau memang mampu ditahan itu lebih baik. Falyaruddahu mastata'a, ditahan. Kalau memang sampai nggak bisa menahan dengan mulut, maka dibantu dengan sesuatu yang lain sampai tutupi. Artinya apa? Sampai ketika menguap, ojo dibuka, ngomong nggak ditutupi, enggak. Tapi usahakan ditutupi. Apalagi meskipun itu ketika sholat, pokoknya ditutupi. Karena apa? Dalam Islam, bahkan dalam masalah adab dan etika, orang yang menguap tidak menutup itu kurang baik, kurang sopan. Sampai misalnya ngadep guru sampean atau bahkan orang penting ngadep presiden, sampai ngomong mau bambang gak dicaplok presiden. Ada dilihat itu kurang bagus. Orang yang menguap seperti itu kurang bagus. Makanya etikanya sampai tutupi. Meskipun sampai membuka nggak tahan, nggak bisa menahan dengan mulut sampai tutupi, itu beda. Ada sopan santunnya. Beda sampai pelong-pelong diwangok-wangok, kurang bagus. Makanya ternyata ada sopan santunnya, ada etikanya. Bahkan Nabi mengingatkan falyaruddahu mastata'a. Dan Nabi mengingatkan kalau memang mampu untuk menahan, tapi usahakan ketika menguap. Nabi mengingatkan jangan sampai mengucapkan atau keluar suara apa kalau menguap suara ini. Wah, pokoknya jempol terlalu. Meskipun ini kalau misalkan dalam istilah orang Indonesia atau masyarakat itu adalah hal yang biasa, tapi Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Idza qala ha", apalagi ketika dia menguap kemudian mengeluarkan suara, itu di situ dhahika setan itu tertawa. Artinya apa? Setan itu senang melihat orang yang menguap, apalagi promo suaranya. Itu menjelaskan orang ini lagi abot di awal, lagi gak enak, lagi berat. Dan ini kondisi setan yang senang. Maka kita diingatkan, meskipun sekalipun dalam kondisi menguap, maka kita diusahakan untuk menahan atau menutupinya. Ini adabnya. Kembali dalam pembahasan ini sama. Dalam masalah tertawa boleh, monggo, dan kita tidak dilarang untuk tertawa. Tidak kemudian yang tertawa dosa, enggak. Tapi yang tidak boleh itu adalah ketika kita tertawa terlalu banyak. Sehari kalau dihitung-hitung itu tertawanya mungkin setengah hari dewi. Hidupnya guyu. Apalagi orang yang sekarang pokoknya nyekel HP ngomong kayak orang edan, nyekel HP ngomong guyu. Ini biasa orangnya yo wong edan-edan akeh nang ndi. Nyekel HP dhewe-dhewe napa jan orang guyu dhewe guyu cekakan. Dan hariannya itu tertawa terus. Ini yang kurang baik. Bahkan Nabi mengingatkan jangan terlalu terbawa suasana, paling tidak selahilah, paling tidak luangkan beberapa waktu untuk muhasabah, untuk mengurangi tertawa-tertawa yang seperti itu, karena ini dampaknya kurang baik. Makanya ada beberapa metode yang juga digunakan yang dulu pernah saya sampaikan berkaitan dengan ada 5S dan juga beberapa F, yang diantaranya itu salah satu metode untuk menghancurkan, merusak generasi muda supaya mereka enggan mempelajari, mau mengaji, apalagi meluangkan waktu mempelajari agama Islam. Dan di antara cara untuk merusak generasi muda itu adalah dengan fani, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, atau bahkan dengan komedi. Dan sekarang komedi itu jauh lebih banyak. Dan acara yang paling sering dan paling disukai itu adalah komedi. Bahkan kalau kita lihat dari berbagai macam media atau bahkan video yang disebarkan, yang viral-viral, itu malah justru memang yang
membuat orang tertawa, itu yang lebih laris, itu yang paling laku. Bahkan acara-acara TV kalau perlu yang paling disorot itu adalah acara komedi. Dan ini memang kalau sekilas orang melihat orang mau sosial gak oleh, nggak apa-apa. Hanya saja secara tidak sadar kita digiring untuk tertawa setiap waktu. Ketika kita melihat TV, melihat acara komedi, atau bahkan ketika membuka HP yang kita lihat komedi benar. Yang di lainnya kita lihat berita acara komedi, guyok nih, tertawa terus. Meskipun kadang-kadang kita menganggap nggak apa-apa, tapi secara berjalannya waktu tanpa sadar kita digiring untuk tertawa setiap harinya. Maka ini yang kadang-kadang kita tidak berhati-hati, tanpa sadar kita kemudian terhanyut dan mengisi hari-hari kita dengan ketertawaan. Dan tertawa-tertawa inilah yang kemudian membuat generasi muda itu lebih cenderung nyaman dalam tempat yang dipenuhi dengan ketertawaan dibandingkan dengan majelis-majelis ilmu, apalagi dengan pengajian, apalagi dengan ibadah, sholat 5 waktu. Karena apa? Bertentangan, mustahil kemudian sholat berjamaah imam yang guyang-guyung edan. Nggak bisa, apalagi imam orang guyu cekakaan kesurupan. Artinya pada dalam ibadah tidak ada ketertawaan. Dan inilah yang kadang-kadang yang dirasakan oleh generasi muda yang merasakan malah buat apa sih ngaji? Ngaji itu nggak seru, nggak membuat kita tertawa, nggak guyok, nggak enak sama sekali. Akhirnya anak-anak muda zaman sekarang merasakan ketidaknyamanan ketika diajak ngaji. Padahal inilah paling pentingnya di saat anak-anak muda sampai kok mau meluangkan waktu untuk ngaji, ini adalah kesempatan yang besar. Di saat di luar sana anak-anak muda teman-teman sampean di luar sana nggak pada ngaji, tanpa sadar mereka itu digiring, dirusak ideologinya, kemudian mereka dirusak supaya jangan sampai dekat-dekat dengan masjid. Dan ini salah satu metode yang digunakan dalam perang husnul fikr. Sekarang kan perang ideologi, meskipun bukan perang senjata, tapi tetap sekarang kita itu tetap berperang dengan ideologi kita. Tanpa kita sadar, kita itu dirusak pemikiran kita. Anak-anak muda bagaimana caranya dirusak? Jangan sampai seneng mau berangkat ke masjid. Kalau perlu jangan memberikan kemuliaan. Kalau perlu anak muda zaman sekarang itu jangan sampai punya adab dan sopan santun yang baik. Jadikan generasi muda itu tidak mengerti bagaimana birrul walidain, atau bahkan tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru. Makanya banyak kasus kemudian anak-anak kemudian membuli, bahkan membunuh guru-gurunya dan yang sebagainya. Ini yang bahaya. Makanya di antara metode yang mereka gunakan itu. Maka kita harus hati-hati. Ketika kita diberikan kesempatan, alhamdulillah bisa ngaji, paling tidak kita luangkan. Ini kesempatan saya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa datang, bismillah, saya yang sadar, saya yang tahu pentingnya. Ya wis tak budali, aku tak ngaji. Kalau perlu, ketika saya sudah bisa ngaji, saya ajak teman yang lain. Saya nggak mau teman-teman saya yang di sana itu rusak, kemudian rusak moralnya, takut dengan hancurnya dunia, apalagi takut dengan dunia mereka harus mendem. Apalagi anak sekarang, rusaknya itu gampang. Mungkin SD, SMP, itu biasa. Siti apalagi masalah rokok, itu biasa sejak dini itu gampang rusaknya. Kalau sampai tidak membekali diri sampai dengan mental yang kuat, itu khawatirnya tanpa sadar sampai mulai ikut-ikutan. Meskipun teman-teman sampai di luar saya banyak melanggar melakukannya. Mungkin sekarang sampai merasa bismillah aku buat. Siapa yang menjamin sampai bisa bertahan sampai kapan? Nggak ada yang jamin. Tapi kalau sampai kemudian mengambil inisiatif, aku melanggar, aku ngaji terus, padahal ngaji ini seminggu bisa, ngaji terus. Wis bosen apalagi kok ngerutu terus, diambil ketidakenaknya, nggak tahu hikmahnya. Khawatirnya tanpa sadar sampai itu digiring menjauh sedikit demi sedikit dari kebaikan dan sampai ikut dengan teman-teman di luar sana, sampai nggak tahu, sampai itu dirusak dengan lingkungan, dengan teman-teman yang kurang baik, karakter sampai berubah. Kemudian dengan keadaan teman-teman yang di sana yang biasa merokok, mendem, kemudian pacaran. Itu zaman sekarang dunia sampai nggak lupa sih jenisnya pacaran. Dan saya rasa insya Allah pacaran yakin berat. Dan ini bukti
memang untuk meninggalkan seperti itu memang berat, apalagi untuk kalangan muda sampean. Makanya godaan asmara untuk anak muda itu sangat berat. Dan sampai berjumpa setiap hari dalam satu kelas ada teman wanita, ada cewek-cewek teman sekolah, itu mau nggak mau interaksi sampean, meskipun awal kali sampean tidak punya perasaan, tapi jalanan sombong kulino kok bahasanya lama-kelamaan dengan interaksi yang sering, kemudian kok ketika dibagi kelompok jadi sak kelompok terus alasannya kok kerja kelompok. Tak kelompok terus ketika digantung nggak mau, aku maunya sampai dia. Kalau kerja kelompok pokoknya orang tuh gak apa-apa ngomong sampai dibelani aku tak kerja, aku tak bantu dan sebagainya. Aku longgar yang bantu aku yang gampang beres. Kita sadar meskipun sampai awalnya kan setan itu luar biasa pintarnya. Awalnya sampai itu nggak ada perasaan, tapi lama kelamaan ketika sudah gabung komunikasi seolah-olah ngobrol itu mulai nyaman, mulai enak. Ini sih mulai ada perasaan sedikit demi sedikit mulai bersemi, mulai berbunga-bunga, dan itu akan semakin kuat hubungannya. Kemudian ada tugas, apalagi sampean sering berinteraksi. Kalau sekolah kan mesti kan, ini sekolah campur kan, lagi perempuan. Campur. Ini kan otomatis dan tidak ada batasan untuk sekolah umum, nggak ada batasan, apalagi untuk orang-orang zaman sekarang untuk antara laki-laki dengan perempuan itu tidak terlalu mementingkan masalah mahram karena mustahil kemudian sampai kok ada anak muda sekarang di sekolahan ketika pegangan berjabat tangan bukan murim mas kan gak jangan saiki kawan bukan murim bukan katanya bukan murim tapi nang buri rangkul-rangkulan ini rusak. Tapi inilah yang akhirnya anak-anak muda zaman sekarang itu godaan terbesar rasanya cewek-ceweknya, dan rata-rata ini yang sudah lulus berapa? Mas Fadli, Mas Rizky, Mas sekolah, Rehan, Ferdin. Pak Ferdin. Iya. Mas Ferdin. Sudah lulus? Ya. Sudah kerja? Ya, udah toko. Hah? Oh, sudah kerja. Yang lainnya masih sekolah. Ya. Terutama di pendidikan sampai itu sering berinteraksi. Sekolah, ketemu teman kelas terus. Dan saya yakin akan ada muncul perasaan-perasaan seperti itu. Dan itu pasti. Astagfirullah. Dan tidak bisa dihindari. Meskipun sampai berusaha menghindar, ya Allah, astagfirullah, saya menjaga diri, nggak bisa. Karena apa? Mau nggak mau sampai bakalan ketemu. Mau sampai berusaha menahan, setan itu jauh lebih pintar. Sehingga sampai berusaha menghindar, saya nggak mau, ya Allah, saya ingin menjaga diri. Siapa yang tahu mungkin digiring oleh setan, kemudian dikatakan, yes, kamu sak kelompok. Dan sampai nggak tahu ketika melihat pada pandangan pertama, wow, seolah-olah bidadari turun dari surga. Orang-orang tabrakan, orang buku tulisnya rukul kabeh. Jadi drama sinetron. Betul lagu nih makanya kalau gini, jadi paling tidak kita harus senantiasa berhati-hati dan dari usaha kita masing-masing kita harus membekali dengan pemahaman yang baik. Maka usahakan apa yang dengan ngaji seperti ini Bismillahirrahmanirrahim, saya berusaha untuk bisa menahan, menjaga nafsu saya supaya tidak terlalu merusak, apalagi ikut-ikutan pergaulan dengan teman-teman saya di luar sana. Sampai berusaha menghindar, maka saya itu nggak akan bisa. Karena apa? Itu teman kelas kalian dan itu satu tempat dengan kalian. Dan untuk menghindar otomatis tidak bisa. Makanya satu-satunya dari usaha cara ya sudah bentengi diri kita masing-masing. Ya sudah kita biasakan untuk berbuat baik. Kita mengaji harapannya apa? Kita untuk memperbaiki perilaku kita. Paling tidak jangan sampai kemudian terlalu rusak ikut-ikutan teman-teman yang di luar sana. Paling tidak jangan sampai terbawa suasana mengikuti alur kerusakan